Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ulaika humul kafaratul fajara. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'at. Fa idza ja'at, maka apabila telah datang apa sakhatu, suara yang memekakan atau tiupan yang kedua. As-sakhah itu hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirul mar'u, pada hari itu
setiap orang yafiru berlari. Yafirul mar'u setiap orang berlari min akhihi dari saudaranya. Wa ummihi dan lari dari ibunya. Wa bihi dan lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi sahib dan dari istrinya. Ibunya, bapaknya, istrinya. Wa banihi dan dari anak-anaknya. Wa sahibatihi wa bani dan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in bagi setiap orang minhum dari mereka yaumaidin pada hari itu sanuyugni urusan yang pada hari itu urusan yang ia menyibukkan, yugni ia menyibukkan dirinya. Wujuhu yaumaidin musfirah dahikatum mustabsirah. Wujuhu yaumaidin pada hari itu wujuhun ada wajah-wajah. Wujuhun ada wajah-wajah. Yaumaidin pada hari itu musfirah. Musfiratun berseri-seri. Wujuhu yaumaidin musfiratun. Musfiratun berseri-seri. Dohikatun tertawa. Mustabsyiratun bergembira ria. Nah, ini kaum mukmin. Pada hari itu ada yang bergembira ria. Sementara wa wujuhu yaumaidin 'alaiha ghabarah. Dan ada wajah-wajah yaumaidin pada hari itu 'alaiha atasnya ghabaratun tertutup debu atau suram. Ghabaratun tertutup debu atau suram. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha menutupinya, menutupi wajah. Tarhaquha nutupi wujuh wajah. Qataratun kesuraman. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika mereka itu mereka adalah al kafaratu orang-orang kafir, al fajaratu yang durhaka. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Jadi ada yang wajah yang berseri-seri, ada wajah yang suram atau tertutup debu. Ada dua golongan. Pada hari setelah tiupan kedua, ya, berarti hari kiamat. Wasahibatihi wa bani. Wasahibatihi wa bani. Fa idza ja'atis sakhah itu pada hari itu, hari kiamat. Ya, Ibnu Abbas mengatakan as-sakhah dalam tafsir apa ini? Ibnu Katsir bahwa sakhah itu adalah hari
atau suatu nama dari nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentangnya kepada hamba-hambanya. Al-Baghawi mengatakan as-sakhah adalah hari kiamat. Dinamakan demikian karena hiruk pikuk dan bergemanya suara-suara pada hari itu. Mau guruh jelema anu ngaler ngidul ngulon ngetan pakiwuh bakat tingku sibuk memikirkan nasib masing-masing, ya, sibuk memikirkan nasib masing-masing pada hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi, yauma yafirul mar'u min akhihi, dia lari dari saudaranya. Pada hari setiap manusia hari lari dari saudaranya, dulur, lanceuk, adik, pokoknya nu wawuh lieur, ya, tidak mengenal saudara. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi, dan lari dari ibunya. Lari dari ibunya, wa ummihi wa abihi, dan lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, wa sahibati, dan dari istrinya. Mesti ingat ke anak pemajikan, apa pemajikan anak? Hah? Anak pemajikan apa pemajikan anak? Pemajikan anak minantu berarti. Pemajikan anak minantu. Kalau anak pemajikan ya berarti anak-anak urang, ya. Ya. Anak pemajikan. Ini anak pemajikan. Berarti anak urang. Sanes pemajikan anak. Kalau pemajikan anak minantu berarti. Iya, bolak-balik. Pokoknya mesti inget ke anak, inget ke pemajikan, inget ke ibu, inget ke saudara, tidak inget apa? Pokoknya mah inget. Lain inget wawuh nama kan riweuh we pokokna riweuh bakat tingku likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni, apa itu, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tapi aya oge anu seserian malah gembira ria pada hari itu ada. Ya ada dua kelompok, yang satu berseri-seri, yang satu ngan aya siga nama umat Islam anu ya karena di dunianya belum bersih, ya belum bersih semua, belum bersih itu sebab di dunia ini ada 3 pencucian dosa. Yang pertama beramal soleh, amal soleh, terus berbuat baik, nah, sehingga kebaikannya itu bisa menutupi kejelekannya. Istiqomah sampai akhir hayatnya, husnul khotimah. Jadi selalu berbuat baik. Ada lagi yang berbuat maksiat, ya, berbuat maksiat dulu dari umur sekian sampai 40, 50, ya.
terus ujung-ujungnya tobat, ya, ujung-ujungnya tobat. Dan biasanya Allah itu kalau senang kepada seseorang, biasanya Allah itu kalau senang pada hambanya, ya, suka apa? Suruh berbuat maksiat dulu. Suruh berbuat maksiat dulu. Jadi berbuat maksiat itu jangan dikira bukan ketentuan dari Allah, ya. Ketentuan dari Allah orang berbuat maksiat itu. Maksudnya apa? Kalau dia tidak berbuat maksiat, dia tidak mau tobat, ya, tidak mau tobat. Nah, suruh maksiat dulu sampai nyungsep, nyungsep maksiat, mencan nyungsep mancan. Setelah itu baru tobat terus sampai akhirnya meninggal. Ya, ada dua. Satu orang yang taat terus dawam, ya, dawam. Nah, kita ini yang sedang taat khawatir mautnya tidak husnul khotimah. Siapa tahu sehari kemudian meninggal dia su'ul khotimah. Makanya dijaga terus ketaatan kita, dijaga supaya dawam, supaya istiqomah, ya. Akhirnya kita husnul khotimah. Yang kedua, orang ini kayaknya berbuat neraka, ya, jalan pinarakaun, maksiat terus, maksiat. Makanya kita tidak boleh suudzon, tidak boleh ngeledek, nggak boleh apa kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Siapa tahu setelah maksiat dia taubat, itu loh. Dan juga kita tidak boleh merasa bangga memuji-muji orang yang sedang taat. Siapa yang tahu ujungnya su'ul khotimah, ya, su'ul khotimah. Pokoknya masing-masing yang lagi taat mudah-mudahan dia istiqomah, ya. Orang yang sedang maksiat juga dia mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Ujung-ujungnya tobat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah musibah. Dicuci dengan musibah. Netes semplek, nincak semplak. Itu musibah terus, musibah. Mus-mus nyeri huntu, mus-mus riet sirah. Pokoknya mah di luhur sausap rambut jeung totombeun-totombeunana, kahanap sausap dampal jeung rorombeheunana. Pokoknya mah komplit. Nyeri sirah, nyeri panon, ieu meler, pilek, batuk, ongkoh, sesak napas, ya, mah, ya, muriang, pokoknya komplit. Pernah belum? Belum pernah kan? Nah, paling salah satunya saja, wajar lah. Ini makarapnya irit sirah, kenapa? Aduh, baru kepala, belum tenggorokan, belum apa-apa. Jadi ingat sehatnya itu loh, ingat sehatnya. Ini mah ada orang, oke lah, selama hidupnya dia selalu ditimpa oleh musibah dan musibah. Musibah terus-terusan, musibah datang, tapi dia tetap tabah, sabar. Kasih musibah, sabar. Kasih musibah, sabar, ya. Jangan setelah dikasih musibah terus sembuh, terus syukuran, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah terbebas dari musibah. Ayo syukuran. Ya, ini tanda tanya. Kenapa dia syukuran? Kemarin habis kena musibah apa? Pokoknya mah segala kerepet gitu. Terus sekarang alhamdulillah, ya, sudah diangkat dari musibah. Nah,
Itu kira-kira syukuran semacam itu gimana itu? Syukuran setelah ditimpa musibah, apakah waktu ditimpa musibah dia tidak ridho gitu? Oke lah, paling pol rata-rata orang yang ditimpa musibah itu tidak ridho, Buktinya dia setelah sembuh terus bersyukur, bunga anak kelewat batas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamari mah abdi teh mus-mus. Nah, itu makanya, tapi bagi orang yang menengah ke atas, ya, ditimpa musibah biasa. Ditimpa musibah biasa, setelah ditimpa musibah biasa, mendapat kenikmatan pun biasa. Jangan terlalu mendapat musibah meluk. Kenapa? Kenapa kamu? Ya, menang nikmat bungana kelewat batas. Itu sodrun, masih sodrun, wajar. Dada sodrun, kulit, ya. Kulit itu kalau mendapat normal lah. Kalau mendapat musibah merasa sedih, kalau mendapat kesenangan bunga. Nah, itu masih sodrun, belum kolbun. Kalau kolbun beda lagi. Jadi lemun menang isuk iman sore itu musiman. Kalau musim hujan basah dia, basah. Kalau musim halodo kering. Maksudnya ya itu, kalau mendapat rezeki mak. Terus tidak lagi. Kalau tidak ya eureun. Itu namanya kolbun. Jadi bolak-balik, isuk iman, sore kufur. Sore iman, isuk kufur. Jadi ada tenggang waktu. Tidak selalu. Itu kolbun. Makanya seringlah kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita kepada Allah berdoa yang membolak-balikan hati, ya, tetapkan hati kita dari agama Allah, agama. Nah, setelah kolbu baru afidah, puad. Nah, kalau puad itu fungsi dari hati, larinya ke otak, ke pikiran, ke apa segala macam. Udah mulai mikir. Nah, ini dosa tidak, ya. Grafiknya naik turun. Dosa tidak. Kalau lub atau albab, dia selalu dalam keadaan berdiri, rebahan, ya, duduk, berdiri, rebahan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi albab itu luar biasa. Sodrun, kolbun, afidah, sir, ada sir yang hanya cinta saja, baru lu atau albab. Baik. Jadi pada hari itu teringat ke anak, teringat ke pamajikan, teringat ke pokoknya mah ke saudara aja nggak ingat. Nah, di hari kiamat itu dari ketiga pencucian di dunia, taat tidak, kena musibah atau maksiat, terus ujungnya tidak taubat, berarti dia lolos, tidak termasuk orang yang kedua. Dan yang ketiga musibah, ngeluh, wae. Dikasih musibah, ujian, ngeluh. Nah, itu berarti nggak lulus. Sina taat henteu.
atusina maksiat, ya maksiat, ente deh, maksudnya ente tobat gitu, maksiat ente tobat, berarti dia gagal. Yang kedua, yang ketiga dikasih musibah, malah ngeluh, malah luhlah segala macam, ya, berarti tidak lolos. Oke, kalau tidak lolos, ada satu lagi pencucian di akhirat, yaitu di neraka, ya wayahna, ya wayahna kayak di neraka dicuci semua sebelum dimasukkan ke dalam surga. Jadi tinggal pilih mau di dunia yang 3 ini atau pilih nanti di akhirat satu di akhirat. Mau dicuci di mana? Mending di dunia sekarang atau nanti di akhirat. Itu terserah. Pilih yang mana. Kita taat, mudah-mudahan terus minta istiqomah. Oleh Allah itu ini orang kalau nggak dikasih suruh maksiat dulu nggak akan tobat, ya, karena tobat itu setelah berbuat dosa, setelah berbuat maksiat baru tobat terus, dawam tobatnya angger terus, istighfar terus, ya. Jadi istighfar itu sama dengan mencuci. Kalau taat atau muji, alhamdulillah, sama dengan pakai minyak wangi. Mending pakai minyak wangi apa mending mandi? Yang mending mandi ya tuh, daripada pakai minyak wangi, biar wangi lama-lama bau karena tidak mandi. Pakai minyak wangi semprot, oke wangi. Ya, nanti udah bau semprot lagi, jadi habis minyaknya bau karena tidak mandi. Orang itu alhamdulillah eureun we mujina dzikirna bau deui. Nah, itu tidak dikehendaki atau tidak istiqomah. Istiqomah terus. Kalau mau pakai minyak wangi terus, tapi khawatir kalau tidak mandi, jadi lama-lama bau. Tapi kalau mandi pakai sabun wangi, ya, tidak akan bau. Orang mandi tidak akan bau, tapi kalau orang yang tidak mandi atau orang yang hanya memakai minyak wangi, oke lah dia wangi, tapi lama-lama bau. Jadi ya itu istighfar, mandi terus, pokoknya mandi terus, istighfar. Nabi wae teu kurang ti 70 istighfar. Ya, istighfar. Mau dosa mau tidak selalu kita istighfar. Nanti di ceng-celengan, pakai ceng-celengan kebaikannya itu. Ceng-celengan. Kejelekannya sudah tidak ada, jadi dimasukkan ke dalam kebaikan. Karena pada dasarnya istighfar juga merupakan kebaikan. Istighfar. Terus ya, yang 3 lolos, tidak, dia nggak mau taat, biasa wae, suruh maksiat, tapi ujungnya tidak taubat, berarti nggak lolos. Dikasih musibah ngerusulah wae. Nah, tidak ada kesempatan. Yang 3 macam di dunia ini tidak ada kesempatan untuk mencuci. Ya oke lah, kita pilih, berarti pilih di akhirat, angkewe di akhirat. Silakan, ya, silakan pilih di akhirat, yaitu dicuci dulu di neraka, ya, dicuci dulu di neraka. Inilah ada di kalangan umat Islam yang begitu, yang mungkin tidak termasuk wujuhu yaumaidin musbirah, masih khawatir, walaupun ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam surga.
dimasukkan ke dalam surga. Ada lagi yang wajahna wujuhi yaumaidin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajar. Itu orang-orang kafir, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Pada hari itu manusia pada lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. yakni mereka melihatnya tetapi mereka malah berhamburan menjauhkan diri darinya. Hal itu terjadi karena keadaan yang begitu dahsyat, keadaan yang begitu dahsyat. Nebikan kayak ada seorang ayah, nah apakah bapak ini, apakah saya ini bapakmu? Iya. Bagaimana Pak? Oh bapak itu begini begini. Dipuji, bapak itu bagus segala macam. Ya. Setelah memuji dengan kebaikannya, si anak itu, lantas bapaknya ngomong, atau minta seetik aja, minta amal sedikit aja, amal kebaikan. Ya, minta seetik, sugan miskin ta mendina timbangan tema, ya, atau gini, deng deka ke kiri, ya, ada sedikit atau pas, muflis. Itu khawatir orang muflis itu pas antara kebaikan dengan keburukan, pas. Namun ditimbang tema, itu kan khawatir mapulu orang muflis. Seetik, minta seetik amal kebaikan. Ecek budakna atau meni seetik teuing apa minta teh itu bari jeung teu mere teu mere bujang-bujang kage bapak abdi ge ripuh. Itu seorang anak bujang-bujang kage bapak abdi ge ripuh, bapak ripuh kepada istrinya juga begitu. Bukankah saya ini suamimu? Ya, bagaimana seorang suami baik bapak itu begini. Terus ngomong ke pemajikan atau minta neng ini no seetik amal meni seetik ting bapak minta teh ya bari jeung teu mere meni seetik ting bari jeung teu mere bujung benyagang ge bapak ya bujung benyagang ge bapak kangge akang kangge siapa suaminya abdi ge ripuh pokoknya sibuk masing-masing. Jadi yaumala yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak harta tidak berguna, anak tidak berguna, ya tidak berguna, sibuk masing-masing. Sehingga Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah pada hari dibangkitkan itu manusia dalam keadaan gimana? Ya, dalam keadaan ini. Pada hari itu manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan belum dihitan. Dalam keadaan telanjang dan belum dihitan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan belum dihitan. Istri beliau bertanya, wahai Rasulullah, kami akan saling melihat aurat kami, ya, kami akan melihat aurat kami masing-masing. Itu. Beliau bersabda, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Atau beliau bersabda, mereka tidak akan disibukkan dengan pandangan tersebut. Boro-boro nempon gitu. Ya, boro-boro nempon gitu. Jadi semuanya telanjang. Mun lalaki belum dihitan. Usianya rata. Ya,
rata. Dasar istri Rasulullah bertanya, atau murid kumaha? Boro-boro ngingetkeun kanu kitu, boro-boro ngingetkeun kanu kitu. Sebab apa itu mereka tidak akan disibukkan dengan pandangan tersebut. Boro-boro mikiran mandang kaluhur, kahanap, ya, kahanap kan, sibuk masing-masing. Jadi tidak ada waktu untuk melihat yang telanjang atau bagaimana. Jadi itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Jadi di akhirat itu ada dua golongan yang berseri-seri, ada yang bersuram. Suram itu ya ibarat itu. Jadi, mudah-mudahan belum lagi ada yang bersinar nanti, bercahaya wajahnya itu, macam-macam. Ya, macam-macam. Asalkan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang benar waktu di dunia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asal kita siratal ladzina an'amta 'alaihim aja, mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, mudah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan golongan orang-orang yang dibenci atau orang-orang yang tersesat. Selamat. Ya, selamat. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ini siratal mustaqim di dunia, ya, tunjukilah kami ke jalan yang tidak berbelok-belok. Mustaqim itu tidak berbelok-belok, atau orang lurus kadang-kadang belok. Ini mah mustaqim itu tidak berbelok-belok, berarti lurus terus. Jalan yang mana? Jalannya mengikuti jalannya orang-orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minas siddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kalau kita mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, ya, bukan insya Allah, pasti di akhirat wujuhu yawma idin musfirah. Tapi sebaliknya, yaitu suram, ya, suram. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat, barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.